Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhirul kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat sehingga kita masih bisa beribadah dan beraktivitas sampai hari ini. Dan akhirnya rahimakumullah, pada hari ini kita akan belajar bersama, akan mempelajari bersama materi tentang bagaimana agar persaudaraan di antara kita tetap berjalan baik dan harmonis. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanajjasu wala tahassadu wala tabaghudu wala tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Abdullah bin Muslamah. Jauhilah olehmu purbasangka. Sesungguhnya purbasangka itu pendusta. Benar, sungguh-sungguh pendusta pembicaraannya. Dan janganlah kamu mendengar rahasia orang. Jangan mengintip aib orang, jangan menambahi harga atau menipu, jangan saling mendengki atau benci membenci, dan jangan pula bermusuhan. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Akhirul kiram rahimakumullah. Ada hadis tadi dapat kita ambil sebuah pembelajaran dan penjelasan bahwasanya arti zon adalah purbasangka atau buruk sangka. Biasanya diarahkan kepada sangka yang buruk atau istilahnya adalah suudzon. Lawan dari husnudzon artinya baik sangka. Jadi intinya adalah kita itu dianjurkan untuk berbaik sangka atau husnudzon dan tidak boleh suudzon, ya. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka dan tidak boleh berburuk sangka. Untuk mencapai sebuah persaudaraan yang baik perlu dijaga beberapa hal berikut. Yang pertama adalah jangan buruk sangka. Menyangka-nyangka tanpa bukti dan hanya kira-kira saja tanpa menyelidiki, maka permusuhan, keretakan dari persaudaraan bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari suka mendengar rahasia orang, mencari-cari berita yang jelek-jelek untuk disebarkan pada orang lain. Itu tidak boleh kita lakukan. Itu sama saja dengan mencari aib orang lain. Sementara aibmu sendiri itu tak tampak, bahkan tidak pernah dicari oleh diri kita sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah suka mengintai-intai aib orang, dicari-cari kesalahannya agar memperoleh celaka, sebab tak suka orang lain senang. Jadi kita tidak boleh mencari-cari kejelekan, aib orang lain. Ya, kita mencari aib orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan atau membuat ia itu jelek namanya atau mencelakainya, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan perbuatan yang bisa merenggangkan persaudaraan, bahkan bisa menciptakan sebuah permusuhan. Kemudian yang keempat adalah suka menambah-nambah harga dalam jual beli untuk menipu atau menawar lebih tinggi dari orang lain sedang ia sendiri tak jadi beli. Artinya ketika ada sebuah transaksi jual beli, di situ sudah ada yang sedang menawar, kemudian kamu datang menawar dengan harga lebih tinggi, akan tetapi itu hanya omong kosong. Artinya kamu berbohong hanya untuk menggagalkan transaksi jual beli. Itu juga perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang perlu kita hindari yang kelima adalah saling mendengki, iri hati, tak suka orang lain memperoleh kenikmatan atau nikmat orang lain agar hilang sekali, biarpun ia sendiri tak mendapat nikmat. Artinya ketika melihat orang lain atau tetangga kita itu mendapatkan sebuah rezeki atau kenikmatan yang lebih dari kita, itu di dalam hati kita timbul rasa iri, rasa dengki. Nah, namanya orang yang dengki. Orang dengki itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, bermarah-marah hanya karena sebab kecil yang tak disukai, yang kalau tak dapat dilerai timbullah permusuhan. Artinya ketika kita saling bermarahan hanya karena sebab kecil dan tidak bisa dileraikan atau tidak bisa diambil sebuah solusi, maka akhir-akhirnya akan timbul permusuhan yang akhirnya silaturahim atau persaudaraan akan semakin renggang. Otomatis kalau sudah semakin renggang, maka akan timbullah kebencian dan permusuhan di situ. Yang kebencian dan permusuhan itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang tidak boleh kita lakukan yang ketujuh adalah saling bermusuhan. Tak mau mendengar, tak mau menegur karena adanya suatu kesalahan yang sepele. Artinya kita tidak boleh saling bermusuhan dengan teman atau orang lain. Dan hendaknya kita harus bisa menegur kepada orang lain atau teman yang ketika teman itu berbuat kesalahan atau berbuat kekeliruan, maka kita harus berani menegurnya. Karena kalau kita tidak menegurnya, maka sama saja kita itu tidak bisa menegakkan atau mengarahkan orang tersebut kepada kebaikan. Sehingga kita dianggap sebagai orang yang lemah imannya. Karena sebagaimana yang telah pernah disebutkan, sudah pernah saya jelaskan, bahwa selemah-lemahnya iman adalah membiarkan perbuatan permusuhan itu
tidak diberi masukan, tidak diberi nasihat atau tidak diberi solusi. Hanya didiamkan karena memang imannya lemah. Oleh karena itu, kapanpun dan dimanapun kita melihat sebuah kemungkaran, maka usahakanlah kita bisa merubahnya agar ia lebih baik lagi. Dan itu adalah termasuk iman yang kuat. Akhirul kiram rahimakumullah, itulah 7 macam yang perlu dijaga atau kita hindari agar tidak menghinggap pada diri kita sehingga terwujud persaudaraan yang baik di antara kita, khususnya adalah sesama orang muslim. Akhirul kiram rahimakumullah, semoga kita selalu bersatu, selalu menjaga silaturahim, saling mengingatkan, saling menegur agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kurang bisa dipaham, salah penjelasan, kami manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.